mencari diri aku untuk coba diet hijau hari pertama. Kayaknya emang udahan kali ya. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Rizka PN. Ya, di sini langsung aja bikin openingnya tuh belum banget. Di sini masih sekitar jam 6-an, jam 6 lewat. Ya mohon maaf kalau Rizka bising-bising, suara burung, suara angin, suara kakak-kakak yang jelas. Nah, jadi pagi ini sampai 3 hari ke depan aku mau mencari diri aku untuk coba diet hijau selama 3 hari. Nah, setelah itu aku juga mau kasih tahu ke kalian apa-apa aja makanan yang dimakan. Mungkin ada beberapa yang aku ganti dari makanannya, misal kayak protein shake dari milkshake itu aku ganti sama putih telur, diganti putih telur, atau apa aku ganti sama papaya gitu kalau ada ya. Nah di sini juga aku mau bikin sesuatu yang baru. Jadi diet ini mas tetap minum air 8 gelas air putih atau 2 liter air dalam satu hari. Nah, apakah berhasil seperti yang diharapkan, seperti yang dibilang orang-orang di luar sana? Hari bisa kecil, kalau tidak berarti bisa kecil. Normalnya wanita dewasa itu memerlukan 2000 kalori dalam sehari. Tapi di sini dengan diet itu hanya kita memproduksi kalori hanya 200 kalori. Itu bakal repot semua makanan aku, berat badan aku. Cuman emang mungkin enggak sempurna videonya kayak one day full aku videoin, udah penting kayak di waktu-waktu tertentu aja, misalkan kayak makanan aku lagi makan apa aja, waktu memang. Nah yang aku tahu kan diet itu berasal dari negara Korea. Tahu aku sih dikenalkan oleh salah satu artis Korea yang bernama Lee Ji Yoon. Makanya dia disebut diet Iyo. Nah dietnya itu kan dari pola makannya sendiri ya. Contoh kayak pagi hari makannya cuma buah apel, siang makannya cuma 2 buah ubi, lalu malamnya cuma milkshake protein. Aku nggak tahu sih itu masih minum air putih atau enggak di sela-selanya. Jadi aku di sini mau mencari sesuatu yang baru, tetap diet iyo, tapi tetap juga minum air putih 8 gelas air putih atau 2 liter air putih dalam sehari. Apakah berhasil? Kita coba. Ini aku campur sama air hangat juga. Agak berisik ya, burung-burung. Kita lihat-lihat pemandangan pagi. Ini aku mau belanja, aku mau ke pasar, aku mau beli pepaya atau apel, terus aku juga mau beli ubi tuh buat makan siangnya. Kalau telur udah ada sih. Oke, mari kita ikuti perjalanan diet yuk. Semoga berhasil. Oh ya mungkin nggak bakal record full sih ya jalan ke pasar ya, karena pasti bakal hectic banget. Oke, aku udah dapet pepayanya, jadi tinggal cari ubinya. Semoga aku dapet ubinya ya. Semoga udah buka juga nih tokonya. Ubi Cilembu. Pengen banget sih sebenarnya dari kemarin pengen beli, cuman kayak nggak ada motivasi aja buat beli. Karena sekarang di challenge, jadi aku mau coba kali. Sekarang aku jalan pulang. Dapat.
lumayan ya. Sekarang tinggal dikupas payanya. Udah sampai rumah, udah beli paya, udah beli ubi juga. Tuh tadi lumayan hektik sih, jadi nggak ke-record sempurna. Aku beli paya itu 13.000, lalu beli ubi itu 18.000 per kilonya. Ya, aku nggak yakin kalau aku bisa sih guys, karena sekarang aja aku udah mulai lemes-lemes gitu, kayak jalan aja udah. Jadi ya semoga bisa ya 7 hari ke depan dengan pola makan yang seperti ini, terus tetap olahraga ringan aja gitu. Jadi tadi aku ke pasar itu lumayan ribet, rame juga, sampai aku bawa jing-jingan aja tuh kepental-pental saking ramenya gitu. Terus ada yang tahu gitu kalau ada lagi nge-vlog ya, halo guys, aku diledekin kayak gitu. Cuman ya apa-apa lah, biasalah gitu kan. Aku beli ubinya tuh lumayan di ujung ya, di ujung pasar gitu, karena di dalam sini nggak ada, di dalam pasar sebelah depan tuh nggak ada. Tuh aku udah makan pepayanya, minum juga, udah. Aku juga lagi merebus ubinya gitu, jadi aku nggak mau yang lagi panas-panas dimakan karena itu gulanya lagi naik-naiknya gitu setahu aku ya, apalagi tuh ubi cilembu yang bakal pasti manis banget sih. Tapi emang sukanya ubi cilembu, daripada ubi yang lain tuh terlalu padat, seret, terus nggak manis kadang. Kalau ubi cilembu tuh enak aja, kayak lembut gitu makannya. Aku juga nggak yakin sih kalau video ini bakal tayang, tapi ya kita coba, apalah daya, semampunya tuh guys. Tapi kan tetap diselingin ya sama air putih, sama olahraga rutin, olahraga ringan, entah main raket, entah jalan kayak tadi, entah workout ringan aja gitu. Kalau olahraga sih buat aku nggak terlalu berat, karena aku juga kan dulu pernah diet, jadi pernah olahraga berat tuh kayak gimana, diet kita tuh kayak gimana. Cuman ini tuh lebih ya dietnya, karena diet itu parah gitu. Jadi aku juga bismillah dia buat coba. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak ya buat pengalaman aja. Sebenarnya sih ada tujuan utama sih ya, nggak ada tujuan pastinya untuk apa aku diet. Ini kayak men-challenge diri aku aja, karena aku sekarang makannya udah berantakan, udah sembarangan, udah kotor banget, segala macem mau dimakan gitu. Jadi ya aku rasa timbangan aku juga udah naik, otomatis aku harus diet lagi. Oke guys, sampai bertemu di step selanjutnya, makan siang, makan bye. Nah, sekarang udah jadwalnya makan siang. Di sini ada 13. Ya, 13. 13. Waktunya makan siang. Aku lewat makan siang tadi harusnya jam 12 ya. Aku lagi dandan aja. Di sini ada 2 ubi, aku potong jadi 4. 2, 3, 4. Makan. Enak banget lembut. Ini yang ditunggu-tunggu. Ih,
Halo guys. Udah sampai ketiduran lagi. Dan sekarang kayaknya jam minum air putih dulu. Akhirnya makan siang juga yang ditunggu-tunggu. Ini menu telur aku hari ini, ditambahin nori sedikit biar nggak terlalu hambar. Baitri, semangat bisa. Makan siang hari ketiga. Semangat. Ya, ini dia menu makan malam di hari ketiga. Wow, masih panas ya. Masih ngebul. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa di sini aku tambahin nori sama lada. Jadi semoga tetap ada proteinnya ya. Dari nori, tambahan protein maksudnya. Selesai. Assalamualaikum. Day 4. Mulai dari minum air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Menu yang sama. Kalau bosan kalian bisa ganti sama apel atau buah apapun, yang penting buah. Tapi jangan pisang ya, karena pisang tuh setahu aku mengandung karbonnya besar, karbonnya tinggi, gulanya juga tinggi. Umumnya normalnya manusia itu boleh makan pisang sehari 1 buah, nggak boleh lebih dari 1 buah karena gulanya tinggi. Ini pepayanya dingin jadi agak milu ya, itu enak. Siapa yang suka, siapa yang nggak suka, silahkan tinggalkan di komen. Kalian suka buah apa sih guys? Gue sharing. Bener banget ya. Aku suka semua jenis buah kecuali nanas.
Emang dari dulu tuh yang kita lihat. Halo, ketemu lagi di waktunya makan siang. Ya, kayaknya makan siang kali ini agak sedikit berat sih ya. Jauh dari urutan menu yang aku rencanain. Aku mau sedikit cerita. Hari ini tuh aku ada kegiatan gitu di luar, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 tadi. Nah, di sini tuh kayak aku udah ngerasa kepala aku kunang-kunang, kesemutan, kaki cepet kesemutan, lutut lemes, terus kayak ya udah pulang langsung masuk kamar ya langsung tertidur gitu, langsung kayak orang tepar gitu. Nah, aku entah karena di sini aku yang emang kurang minum atau nggak cocok untuk ngejalanin diet ini gitu. Soalnya kan dari awal aku udah kasih info kalau di diet IU kali ini aku mau selingin sama air putih gitu, jadi tetap ada cairan di dalam tubuh. Kayak ini juga kayaknya aku telat sih jadwal jam makan siangnya gitu. Nah, mama aku langsung bikin ikan di steam gitu, ikan di steam kayak ikan cuma diolah, dibersihin, diolah pakai bumbu, terus dikasih rempah-rempah, bumbu dapur, habis itu di steam gitu, dikukus. Jadi walaupun ada air ya itu benar-benar oil dari ikannya plus dari tomat karena ada tomat. Jadi kuahnya memang benar-benar dari situ. Nah, itu cara nge-steam biasanya mama aku kalau buat entah telur, entah ikan seperti itu. Tapi ya ikan aja, nggak pakai nasi, nggak pakai apa. Cuman kan kayaknya ini protein yang harus dimakannya nanti malam gitu kan. Cuma aku makan sekarang karena kayaknya emang udahan kali ya. Aduh, entah kayaknya aku nggak bisa sih ngejalanin sampai 7 hari ke depan gitu. Beberapa hari ke depan lagi tuh kayaknya aku nggak bisa ngejalaninnya gitu guys. Jadi ya kayaknya emang ya udah deh. Aku ikut kata mamaku aja. Emang karena udah diomelin juga sih itu. Nah, di sini aku makan ikannya biar nggak terlalu hambar. Aku pakai kecap, sambal kecap gitu. Ada campuran bawang merah, bawang putih, sama jeruk limau. Selesai. Nanti aku juga bakal update berapa turun badan aku, berat badan aku sampai sekarang ini. Sesuai janji aku tadi, aku ingin cerita pengalaman aku hari ini, apa yang aku alami, entah ini karena akunya yang lemas, nggak kuat, atau memang efek dari diet IU yang aku jalani sekarang ini. Nah, tadi sempat aku singgung juga kayaknya aku bakal berhenti deh, nggak dilanjut sampai 7 hari full ke depan gitu. Karena hari ini tuh cukup berasa gitu efek diet IU di tubuh aku ini. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 aku ada kegiatan di luar. Setelah itu aku datang ke rumah, aku pulang ke rumah dengan mata aku yang kunang-kunang, pusing, lemas, sampai dengkul aku tuh berasa linu. Nah, itu kalian bisa bayangin linu kayak udah kayaknya udah stop nih, kayak kalau lagi lari tuh terus berasa linu itu rasanya gitu kan.
Nah, kebetulan mamaku juga kan karena tahu aku lagi ngejalanin diet ini dan udah diwanti-wanti juga sebelumnya untuk stop gitu, nggak boleh, bahaya, karena bahaya gitu kan. Jadi udah disiapin makan buat malam sama siang. Nah, itu ada ubi sama ikan di steam. Tapi gara-gara tadi buat makan siang aku ngerasa kayak udah nggak kuat gitu buat jalan ke dapur aja, lemes gitu kan. Akhirnya aku makan ikan yang mungkin jauh dari menu yang aku rencanain di awal gitu. Nah, udah gitu karena aku juga ngejalanin diet ini nggak semata-mata udah ngejalanin aja tanpa aku cari tahu info baik buruknya seperti apa, enggak. Tapi aku tetap cari informasi tersebut gitu dari berbagai sumber di internet ya. Dari YouTube, dari internet aku juga. Jadi sudah mempersiapkan kondisi terburuknya itu akan seperti apa gitu. Setelah itu dikit kasih informasi bahayanya dari diet IU. Buat penderita emah, asam lambung, darah tinggi, darah rendah, lalu sesak nafas, itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk melakukan diet ini gitu guys. Nah, kenapa diet IU ini sangat tidak dianjurkan bagi penderita yang tadi sempat aku sebutkan? Karena selain dia berdampak buruk kepada diri kita, efeknya yang benar-benar berasa banget gitu, kayak orang baru pulang dari rumah sakit, recovery, lemas, tak berdaya gitu kan. Selain bisa seperti itu, juga bisa berakibat fatal. Yang paling parah terjadi itu, ada beberapa sumber yang menjelaskan bisa mengakibatkan osteoporosis dan kerusakan pada ginjal, seperti itu. Yang kita tahu kan osteoporosis itu kan biasa menyerang bapak-bapak atau ibu-ibu gitu yang sudah berusia lanjut itu biasanya. Nah kan kayak sayang banget kalau terjadi sama kita gitu, sedangkan kita masih muda ya kan. Nah seperti itu, apalagi bisa menyerang ginjal juga yang sedang beredar nih penyakit-penyakit sekarang ini, ginjal-ginjal akut kan itu bahaya banget ya. Jadi sangat tidak disarankan gitu untuk dilakukan oleh penderita-penderita yang tadi sempat aku sebutkan. Nah, contohnya efek-efek sampingnya dari diet IU ini seperti kayak pusing, mual, dehidrasi, letargi, atau sering lemas, lesu, dan tidak bertenaga. Kehilangan selera makan, bau tidak sedap dari nafas gitu. Itu efek samping yang tingkatannya rendah mungkin ya. Nah, ada lagi nih efek beratnya, efek samping yang bisa berakibat fatal. Contohnya, berat badan akan terus turun naik drastis. Jadi, berat badan kalian tuh akan turun naik drastis gitu. Lalu, masalah di pencernaan, kolesterol tinggi, penyakit ginjal, dan osteoporosis. Nah, kan di sini mungkin ada pertanyaan, kenapa berat badan akan terus naik atau turun drastis kan? Sedangkan kita kan nggak makan apa-apa, otomatis harusnya turun drastis aja dong, nggak usah naik gitu kan. Ya, jadi tidak semua yang melakukan diet IU itu akan turun permanen berat badannya sampai drastis. Tidak semua gitu. Ada beberapa yang langsung naik lagi gitu. Jadi orang-orang yang menjalankan diet IU ini hanya untuk sebagai percobaan atau sebagai ada tujuan tertentu, semisal oh mau cobain baju ini, oh mau beli baju ini, tapi baju ini kan kecil jadi harus ukurannya badannya yang kecil gitu. Nah, karena ada tujuan seperti itu, maka ketika sudah mencapai tujuan selayaknya manusiawi gitu kan, pasti langsung balik lagi nih ke habit awal, makannya berantakan, makannya nggak teratur, seperti itu. Jadi berat badan akan terus turun naik drastis, seperti itu ya. Turun drastis ketika sedang melakukan diet IU, dan naik drastis ketika sudah mencapai target gitu. Nah, di sini juga aku mau ngasih tahu, kayaknya aku menyelesaikan diet IU tersebut. Jadi cukup 4 hari saja untuk aku menjalankannya. Untuk aku mampu ya, di sini lebih ke mampu sih menjalankannya gitu. Soalnya aku termasuk yang
aktif di rumah. Dalam artian tuh aku ya aktif keluar masuk rumah gitu kan setiap hari. Jadi kayaknya aku nggak bisa dibuat ngelakuin itu gitu. Dari 4 hari ini ada perubahan sih, memang ada perubahan dalam tubuh aku gitu, ada perubahan dari berat badan aku, termasuk iya ya walaupun sekilo 2 kilo tapi lumayan lah ya, jadi seenggaknya nggak sia-sia banget ngelaksanain diet IU ini gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian dari eksperimen aku, challenge ke diri aku sendiri untuk melaksanakan diet IU selama 7 hari, dan ternyata hanya beberapa hari gitu, hanya 4 hari ya. Itu tadi pesan aku, kalau kalian salah satu dari penderita penyakit darah tinggi, darah rendah, asam lambung, GERD, atau MAH gitu ya, terus sesak nafas, itu sangat tidak dianjurkan ya, karena itu bisa berakibat fatal gitu. Semoga bisa memberikan sedikit informasi ya tentang diet IU yang baru aku coba, dan mungkin teman-teman juga penasaran seperti apa sih efek samping dan dampaknya ke tubuh kita gitu. Oke, sekian dari video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalian boleh tinggalkan komentar atau pengalaman kalian tentang diet IU, atau mungkin ada informasi-informasi lain tentang diet IU, boleh tinggalkan di kolom komentar. Atau teman-teman yang punya ide video apa lagi yang aku buat, silahkan komen di bawah ya. Insya Allah nanti aku akan buat videonya kah, atau tutorialnya kah, atau informasinya kah, seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.